Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah, Masjid Al-Akhyar. Dari mana kita berada? Di mana saat ini kita berada? Ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah di rumah Allah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Alam kubur kita jadi nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, diringankan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya. Kita masuk surga bersama istri kita, amin. Anak kita, amin. Warga kita semua, amin. Kumpul bareng di dunia, nanti semua bareng kumpul bareng di akhirat. Karena tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka, amin. Bukan hanya masuk surga, tapi juga dekat dan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM kita, pahlawan Wonogoro, Bapak Ustaz Haji Hasan Alembani, juga Bapak Ustaz Haji Suryani, Pak RW kita Bapak Haji Budiman Syekh, dan PRT kita. Ada PRT Lahu, ada? Mana orangnya? PRT Eko ada? PRT Eko? Mana orangnya? PRT Cahyadi ada? Mana orangnya? PRT Tauhir ada enggak? Ada. Mana orangnya? PRT Kendi ada enggak? Ada. Alhamdulillah.
Bila kalau punya PRT rajin datang acara pengajian, kalau belum mati jangan kuburin dulu. Juga bina mas kita Pak Jamhuri, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umurnya, 5.000 tahun yang akan datang baru mati. Kepanjangan. Pembawa acara Bang Ustaz Ilham, nggak pakai Arifin, nggak pakai. Kami kita tadi Bang Ustaz Rizky Ramdhani dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf suara saya agak parau, agak serak karena memang dari kemarin dan kemarin mengisi ta'lim, dan saya mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan dan saya ceramah gak lama-lama 4 jam selesai. Siap Bu? Sanggup? Sanggup? Enggak sanggup? Kalau ada soneta sanggup? Sanggup? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boleh pantun enggak? Boleh. Pergi ke warung beli ketan. Ketanku dapat, diambil teman. Maulid Nabi bukan sekadar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan iman. Jelas? Jelas? Jadi Maulid Nabi agar iman kita meningkat, agar takwa kita bertambah. Saya mau tanya, semua punya HP? Semua punya HP? Punya. Ayo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau habis bangun tidur, kalau sudah bangun tidur, kira-kira yang dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana megang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama Al-Quran? Kalau udah mati pengen dibacain HP apa Al-Quran? Ada orang hidup gak pernah baca Quran, udah mati pengen dibacain. Ada orang hidup gak pernah ngaji, udah mati pengen diajiin. Orang hidup gak pernah masuk masjid, cuma lewat masjid, udah mati pengen masuk masjid. Waktu hidup gak pernah tahlilan, udah mati pengen ditahlilin. Waktu hidup gak pernah sholat, udah mati pengen disolatin. Di sini mah alhamdulillah, johornya sholat jamaahnya penuh, maghribnya penuh, isanya penuh, subuhnya penuh. Alhamdulillah, jamaahnya penuh sampai keluar-luar. Kenapa? Dekat masa Lembang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa agama tidak mengajarkan kita menjadi orang sakti, tetapi agama mendidik kita untuk menjadi orang yang berbudi pekerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai umat bukan karena kesaktiannya, melainkan karena akhlaknya yang mulia. Nah, perlu kita ketahui. Saya mau tanya anak-anak dulu nih, biar gak ngobrol nih. Anak-anak, Nabi lahir hari apa? Hari apa? Ya, ibu-ibu bantu. Nabi lahir hari apa? Senin. Wafatnya hari apa? Senin. Tanggal berapa Nabi lahir? 12. Berapa? Tanggal berapa Nabi wafat?
bingung. Nabi lahir tanggal 12, wafatnya juga tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Ini yang kita peringati, hari lahirnya sama, tanggalnya sama, bulannya sama. Nah, dari konteks ini, yang pertama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, yang perlu kita renungkan, kenapa sih Nabi lahir tidak tanggal 2? Kenapa Nabi lahir nggak tanggal 3? Kenapa dua-duanya sama tanggal 12? Kenapa nggak beda, lahir tanggal 12, wafatnya tanggal 13? Ternyata ada hikmah yang kita petik, bahwa Nabi Muhammad SAW ini membawa 12 perkara pokok yang disampaikan, yang diajarkan kepada kita umatnya. Ada berapa, Bu? Ada berapa, nak? 12. Yang pertama rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitabnya. Yang keempat percaya kepada rasulnya. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Yang keenam percaya kepada qada dan qadarnya. Ini yang pertama, rukun iman ada 6. Yang kedua, kenapa 12? Yani ada yang namanya rukun Islam. Ada berapa anak? 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Sudah berapa semua? 11. Semuanya ada 2. Nah, yang terakhir apa? Yang ke-12, rukun ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Artinya adalah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Jadi ketika kita sholat, kita menyembah Allah, kita sedang sujud menghadap Allah, seolah-olah kita bisa melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jikalau tidak bisa demikian melihat Allah, bahwa Allah bisa melihat kita. Penting nggak seperti itu? Kalau orang sholatnya sudah bisa melihat Allah, kalau orang merasa sholatnya dilihat Allah, insya Allah sholatnya benar. Insya Allah sholatnya itu artinya baik. Insya Allah sholatnya menjadi khusyuk. Betul? Nah, contoh. Pak RW Haji Budiman Syah, setiap maghrib dia sholat, ada istrinya di sampingnya. Setiap sholat maghrib ada anaknya di dekatnya. Bulan pertama Pak RW Haji Budiman Syah habis sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung jalan tanpa dia berdoa, tanpa dia berzikir. Jalan 2 bulan pertama pun sholatnya masih seperti itu, karena ada istrinya, karena ada anaknya. Maka di bulan yang ketiga akhirnya malu, ada istri, ada anak. Di bulan yang ketiga habis sholat dia berdoa. Kenapa? Istrinya lihat dan dia yakin istrinya melihatnya. Betul? Minggu ketiga, minggu keempat, Pak RW Haji Budiman
dia berdoa sesudah sholat. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Nah, ini bulan yang ketiga, bulan yang keempat. Karena terus ada istrinya, terus ada anaknya, maka PRW bulan pertama langsung bubar, bulan kedua langsung bubar, bulan ketiga keempat ada peningkatan baca doa. Dia mikir kalau sholat sebelum doa kan zikir dulu. Betul? Malu ada istri, malu ada anak, namanya ihsan. Ada istri melihat, yakin istri melihatnya. Ada anak melihat, yakin anaknya melihat. Akhirnya apa? Di minggu yang ketujuh, di minggu yang ke-8, bukan cuma dia berdoa, tapi dia pun berzikir. Ayo zikir sudah sholat bareng-bareng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Ini bulan yang ketujuh, bulan yang ke-8. Sudah zikir, sudah baca doa, sudah. Tapi ini Pak RW sholatnya kalau maghrib masih kulhu aja kulhu. Sholatnya inna'a mau inna'a. Malu ada istri, malu ada anak. Akhirnya apa? Di bulan yang ke-9, di bulan yang ke-10, sholatnya tidak kulhu lagi, sholatnya tidak anas lagi, ditambah bacaan-bacaan surat yang lain. Kalau kita yakin sholat kita menyembah Allah, kita bisa seolah-olah melihat Allah, atau Allah melihat kita seumur hidup kita. Insya Allah 1 juz kita hafal bacaan Al-Qur'an. Betul? Malu istri lihat, malu anak melihat. Kita kondangan pakai baju rapi, kita arisan pakai baju rapi, nganter anak sekolah pakai baju rapi. Akhirnya Pak RW ketika sholat bajunya rapi. Ini namanya ihsan. Paham? Jelas? Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Keripik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul? Banyak yang kondangan, banyak yang pesta. Banyak Muri udah pesta belum? Belum. Keripik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Udah cium tangan suami nggak? Coba saya tanya suaminya, Pak, istrinya malam ini datang acara maulid, tadi berangkat cium tangan nggak?
Saya tanya lagi biar jelas. Pak, tadi istrinya berangkat malam ini acara maulid, cium tangan enggak? Bu, tadi berangkat malam ini cium tangan enggak? Enggak. Alhamdulillah. Jujur. Betul. Nah, saya kasih tahu nih. Ibu pernah nggak lihat ada santri, ada murid, dia cium tangan sama kiainya, dia cium tangan sama Habib, itu bolak-balik. Pernah lihat? Pernah? Ini namanya punggung, pundaknya. Dia cium ke tangan kiai. Artinya apa? Ini santri, ini murid minta redo kiainya. Jadi kalau ada istri, dia pergi acara malam ini maulid, dia cium ini pundak tangan suaminya, maka artinya itu istri minta redo suami. Paham? Kalau ada anak berangkat sekolah, udah dapat ongkos dari orang tuanya, dia cium itu tangan orang tuanya yang kulit ini, maknanya apa? Itu anak minta redo orang tua. Sebaliknya kalau dicium yang namanya telapak tangannya, artinya apa? Saya mau tanya dulu, suami punya dosa nggak sama istri? Bu, suaminya punya dosa sama istri? Punya, Pak. Suami punya dosa nggak sama istrinya? Punya. Nah, ketika seorang istri dia salaman bolak-balik dengan kepada suaminya, maknanya adalah bahwa telapak tangan ini suami pun minta redo istrinya. Paham? Jadi suami minta redo istri, istri minta redo suami, murid minta redo guru, guru minta redo murid, anak minta redo orang tua minta redo anaknya. Nanti pulang besok praktekin. Kata suami, tumben loh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui, Muhammad kecil ketika usia 3 tahun, atas perintah Allah, 2 malaikat telah membelah dada Muhammad. Waktu kecil, belum jadi nabi, belum jadi seorang rasul. Dibelah dada Muhammad, dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya, agar Muhammad terpelihara kesucian dan kebersihan hatinya. Nah, karena itu Muhammad kecil nggak pernah berkata-kata yang kotor. Muhammad kecil nggak pernah mencaci maki. Muhammad kecil nggak pernah membentak-bentak. Muhammad kecil tangannya hanya untuk memegang yang baik-baik, telinganya hanya untuk mendengar yang baik-baik, mulutnya hanya untuk ngomong yang baik-baik, dan kakinya pun untuk berjalan ke tempat yang baik-baik. Ini Muhammad kecil sebelum menjadi seorang nabi, sebelum menjadi seorang rasul. Siapa putrinya? Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ditanya oleh para sahabat, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak Rasulullah itu? Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha berkata, innahu khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran berjalan. Ini sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, sosok manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yakni Allah subhanahu. Nah, ini renungan buat kita semua nih. Ketika Nabi sedang proses sakaratul maut, Nabi berkata kepada malaikat Israel alaihissalam, wahai malaikat Israel, sakit sekali sakaratul maut ini. Lalu Nabi bertanya,
apakah ini akan dirasakan oleh umatku juga wahai malaikat Israil alaihissalam? Ya Muhammad, umatmu akan merasakan lebih dahsyatnya sakaratul maut. Umatmu akan merasakan betapa sakitnya proses sakaratul maut. Lalu Nabi berkata, wahai malaikat Israil, jangan. Kenapa umatku gak bakal kuat? Umatku gak bakal bisa menahan sakitnya proses sakaratul maut. Cukup aku saja, wahai malaikat Israil alaihissalam. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati bi sakaratil maut wasaqil alaya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku dan bebankanlah sakitnya kepadaku. Ini sosok Rasul ketika sakaratul maut, umatnya sakitnya, cukup aku saja yang merasakan dahsyat sakitnya proses sakaratul. Saya tanya, ada gak pemimpin yang begitu? Ada gak Pak RW yang begitu? Ada gak Pak Binamas yang begitu? Woi, Nabi ketika sakaratul maut, bibirnya sudah biru, kakinya sudah tidak bisa bergerak, tangannya sudah bisa bergerak, lalu wajahnya pun pucat. Apa yang dibisikkan kepada sahabatnya? Aina ummati, aina ummati, aina ummati, umatku, umatku, umatku. Yang beliau panggil, yang beliau ingat adalah kita umatnya ketika beliau dalam keadaan sakaratul. Keluarganya nggak dipikirin, anaknya nggak ditanyain, istrinya pun nggak ditanyain. Yang ditanyakan kepada malaikat Jibril, malaikat Israil alaihissalam, bagaimana umatku, umatku, umatku. Inilah sosok Nabi besar Muhammad. Saya tanya, ada nggak presiden yang waktu sakaratul maut masih mikirin rakyatnya? Ada nggak anggota dewan waktu sakaratul maut masih mikirin rakyatnya? Ada nggak Pak Bidamas waktu sakaratul maut masih mikirin bawahannya? Cuma ada pada sosok diri Nabi besar Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam ini saya ceramah semuanya pakai kerudung alhamdulillah, semuanya nutup aurat, insya Allah semuanya istri-istri yang soleha, amin. Bu, suaminya suami yang soleh bukan? Insya, ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak tahu, nggak tahu. Saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang ya. Ya. Ciri suami yang soleh, ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Setuju Pak? Setuju? Karena kata Pak Binamas, Bu, kalau beliau pulang kerja untuk rakyat masyarakat, itu pulang ke rumah nggak mau ditawarin teh, nggak mau ditawarin air putih, mintanya ditawarin susu. Karena kata Pak RW Budiman Syah, yang namanya bayi perempuan nyusunya cukup 2 tahun, tapi bayi laki-laki 50 tahun masih nyusu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah tadi korek kita membaca salah satu ayat tuh. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat dibaca setiap hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, betul? Ini ayat dibaca saat khatib Idul Adha, Idul Fitri.
Dalam ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah engkau kepada Nabi sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Saya mau tanya, yang butuh selawat kita apa Nabi? Nabi apa kita? Betul. Seandainya kita tidak baca salawat, apakah Rasulullah tetap mulia? Kenapa? Karena Rasulullah dimuliakan oleh yang maha mulia. Kita membaca salawat sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan kita membaca salawat sebagai rasa kita memuliakan Rasulullah. Nah, saya ingin menyampaikan ada 3 yang bersalawat. 1, innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat. Tidak ada bacaan salawat yang Allah baca untuk Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna Allah bersalawat kepada Nabi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menaungi Rasulullah dengan rahmatnya, dengan ridhonya. Ini makna Allah bersalawat. Jelas? Nah, contoh. Ketika kafir Quraisy mengejar-ngejar Rasulullah di tengah padang pasir yang tandus, Nabi bersembunyi masuk ke dalam gua. Lalu ketika beliau masuk ke dalam gua, kafir Quraisy sampailah itu di depan pintu gua. Rahmat Allah turun, ridha Allah turun. Ada sarang, ada laba-laba yang membuat sarang di depan pintu gua. Akhirnya itu pintu gua tertutup dengan sarang laba-laba. Ada burung yang membuat sarang di atas pintu gua. Burung itu pun bertelur. Apa kata kafir Quraisy? Wahai para teman-temanku, tentara kafir Quraisy, nggak mungkin di dalam gua ada orang. Kenapa? Pintu gua tertutup oleh sarang laba-laba. Di atas pintu gua ada burung yang bertelur, ada sarangnya pula. Logika otak nggak bisa. Artinya apa? Rahmat Allah turun, ridha Allah turun. Ini yang pertama, makna Allah bersalawat. Yang kedua, wa malaikatahu, dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan selawat yang dibaca malaikat untuk Nabi, dan tidak ada bacaan selawat yang dibaca. Makna para malaikat berselawat kepada Nabi, yakni para malaikat selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan. Paham Bu? Jelas Bu? Contoh. Ketika masuk ke dalam gua, Abu Bakar Siddiq membersihkan itu yang namanya bolongan yang ada gua, cahaya masuk. Lalu ada kalajengking yang menggigit tangan Abu Bakar Siddiq. Selesai dibersihkan, Nabi istirahat tertidur di atas paha Abu Bakar Siddiq sambil demam, sambil menggigil, saking memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bergeser sedikit pun. Nabi terbangun, ditanya Abu Bakar Siddiq, suaranya parau, kemudian dilihat wajahnya pucat. Nabi tanya, kenapa wahai Abu Bakar Siddiq? Beliau belum menjawab. Ujung-ujungnya, ya Rasulullah, tadi masuk ke dalam gua, tangan saya digigit kalajengking, lalu demam saya, sakit saya. Nabi, air liurnya diludahkan ke tangan beliau, lalu diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang bengkak.
atas izin Allah itu bengkaknya jadi hilang. Ini para malaikat selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan. Jelas? Coba PRT Pak Haji Lahu, istrinya tangannya bengkak, air liurnya diludahin ke tangannya, diusapin ke tangan istrinya, tambah bengkak. Jelas? Nah, barokah berkah. Ini kan akhyar tadi sebelumnya apa? Al-akhyar, al-akhyar, al-akhyar. Berkah pasti manfaat, tapi manfaat belum tentu berkah. Tuh tadi pisang tuh berkat. Pisang yang waktu ada di pasar Lembang, jeruk yang masih ada di pasar Lembang, itu namanya manfaat, belum barokah. Ketika udah dibeliin buat acara maulid, maka pisang jeruk air sudah menjadi barokah. Barokah bagi yang beli. Kenapa? Jadi pahala. Apalagi dia punya keluarga sudah meninggal dunia. Barokah bagi yang jual, dikasih istrinya, dikasih anaknya buat biaya sekolah. Barokah buat kita yang hadir malam ini, akhirnya bisa minum, bisa makan. Betul? Kipas angin yang muter waktu ada di toko namanya manfaat. Setelah dibeliin di sini dipasang, lalu yang jual barokah, yang beli barokah, yang sholat barokah. Nah, mudah-mudahan kita ini punya anak-anak yang barokah. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri anak yang barokah? Belum tahu? Dikasih tahu nih. Ciri-ciri anak yang barokah, ketika orang tua sakaratul maut, anaknya 3. Berapa? 3. Anak yang pertama, ketika orang tua sakaratul maut, anak yang pertama dia bisikkan, dia bimbing di telinga orang tuanya kalimat la ilaha illallah. Ini anak yang barokah. Orang tua dibeliin mobil itu mah kecil. Orang tua dibeliin 1 beras 1 karung 1 bulan itu mah kecil. Anak ngasih duit 1 bulan 1 juta itu mah kecil. Prestasi anak dari dunia untuk akhirat adalah ketika orang tuanya sakaratul maut, dia bimbing orang tuanya dengan kalimat la ilaha illallah. Apabila orang tua kita di akhir hayatnya dia punya anak yang barokah, maka kalimat la ilaha illallah itu mengantarkan orang tuanya masuk surga. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita anak yang barokah. Amin. Yang kedua, anak yang barokah. Anak yang kedua ngapain? Ketika orang tuanya sakaratul maut, dia wudu, dia ambil Al-Quran, bukan HP, bukan. Dia wudu, dia ambil Al-Quran, dia bacain Al-Quran, Yasin. Nih, anak yang barokah, bukan rokok, bukan. Yang ketiga, anak yang barokah. Anak yang ketiga ngapain? Dia berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda hisabi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan orang tua saya yang sedang dalam sakaratil maut. Ini anak yang barokah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Dia berdoa agar orang tuanya wafat husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Anak pertama la ilaha illallah. Anak yang kedua dia baca Al-Quran.
Anak yang ketiga dia berdoa, ke orang tua happy nggak tuh sakaratul mautnya? Senang, bahagia. Jangan heran tuh orang tuanya matinya senyum, orang tuanya matinya bahagia, anaknya nangis, orang tuanya bahagia. Alhamdulillah saya punya anak, barokah di dunia, barokah di akhirat. Kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, di sini kalau pengajian malam apa? Hari atau malam? Hari Jumat, malam Jumat. Ya. Malam Rabu juga. Kalau bapak-bapak di sini pengajian malam apa? Malam Jumat juga. Ya, nih boy. Kalau kita lagi pusing, malam Jumat ada pengajian di Masjid Al-Akhyar, udah berangkat aja. Woi, betul. Itu perjuangan. Kalau masih pusing, gampang caranya. Tarik nafas. Coba contohin. Tarik nafasnya. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Masih pusing juga, tarik lagi. Masih pusing juga, gampang. Tarik tunai. Ibu, tarik tunai. Pak RT-nya bawa ke ATM. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, penutup tentang sholawat. Penutup tentang sholawat. Yang pertama, fadilah sholawat. Tadi kan kita udah baca sholawat tuh, betul? Dari maghrib sholawat, habis isya sholawat. Nah, biar yakin nih cinta kita kepada Rasulullah, kita memuliakan Rasulullah, karena kata Nabi, inna aulan nasi biyaumal qiyamah absaruhum alaya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak-banyak baca sholawat. Karena itu kalau kita berangkat nganterin anak sekolah naik motor baca sholawat. Kalau kita lagi berangkat jalan-jalan naik motor naik mobil baca sholawat. Di rumah kita ada anak kita sedang sakit, kita baca sholawat. Dimanapun jangan lupa kita membaca sholawat. Nah, fadilah keutamaan kita baca sholawat, momentum kita memperingati maulid Nabi. Yang pertama fadilah sholawat, yakni Allah jadikan hati kita tenang. Jadi kalau ibu hatinya pengen ditenangkan oleh Allah, maka banyak-banyak baca sholawat. Dijauhkan dari kegundahan, dijauhkan dari kesupukan. Ini fadilah yang pertama kita baca sholawat. Untuk kecil nih, ibu lagi naik motor nih, tahu-tahu PRW, Pak RT dari belakang langsung ngebut. Atau di depan kita itu motor dari berangkat sampai depan ngeluarin asap putih. Kita keasapan, apalagi mampirnya berhentinya di lampu merah. Kalau kita berselawat dari rumah dalam perjalanan menuju tempat kita, insya Allah hati jadi tenang. Artinya apa? Tidak nyumpain orang. Betul? Karena kita baca sholawat. Yang kedua fadilah kita baca sholawat, yakni dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah. Jadi kalau ibu berangkat dari rumah menuju masjid ini, bapak pagi-pagi pergi ke pasar untuk dagang, untuk kerja, untuk ke kantor, dalam perjalanan baca salawat, maka dosa-dosa kita rontok. Jadi dengan rontoknya dosa-dosa kita, maka banyak-banyak baca salawat. Kemudian yang ketiga, fadilah kita membaca salawat, hajat-hajat kita, keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu ta'ala. Nah, karena itu kalau ada anak yang sakit, bacain salawat. Kenapa? Karena yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman baca salawat, Anda enggak baca salawatnya?
Ada nggak? Ada. Banyakkah bacaan salawatnya? Banyak. Makna orang beriman membaca salawat maknanya adalah doa. Nah, jadi kalau ibu berangkat dari rumah menuju nganterin anak ke sekolah, ibu baca salawat, maknanya apa? Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, yang sujud kepada Engkau, yang cinta kepada Nabi, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Suami kita berangkat, lalu kita baca salawat, ya Allah, berikan kemudahan, berikan kelancaran rezekinya ya Rob. Kalau di atas langit turunin, kalau di dasar bumi keluarin, kalau ada yang jauh deketin, kalau ada yang haram halalin ya Rob. Anak kita sedang sakit, sambil kita minumin obat, kita baca salawat, ya Allah, sembuhkan penyakit anak saya. Anak kita udah lulus kuliah, lulus sekolah, belum punya pekerjaan. Anak kita belum punya jodoh. Anak kita belum punya keturunan. Kita banyak-banyak baca salawat, maknanya adalah, ya Allah, anak saya semoga dapat pekerjaan. Amin. Anak saya cepat punya jodoh. Amin. Anak saya cepat-cepat punya keturunan. Ini makna kita membaca sholawat. Karena itu banyak-banyak baca sholawat. Ada dialog nih Rasulullah sama Nabi. Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Allah. Ya Muhammad, bumi ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Allah. Ya Muhammad, kekasihku, engkau milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi sujud, Nabi diam, Nabi tidak menjawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang berselawat kepada engkau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi. Dahsyatnya kita membaca salawat. Nabi berpesan kepada umatnya, wahai para sahabat, khusus di hari Jumat, khusus di malam Jumat, banyak baca salawat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa khusus di hari Jumat? Kenapa khusus di malam Jumat ya Rasulullah? Nabi menjawab, karena salawat kalian langsung Allah sampaikan kepadaku. Ini salawat di hari Jumat, salawat di malam. Nah karena itu di hari Jumat sebelum khotib naik mimbar, setelah pengumuman bla 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 bla, khotib belum naik mimbar, atau sebelum pengumuman khotib belum naik mimbar, maka baiknya jamaah yang banyak itu dipimpin baca salawat bareng. Yuk coba bareng-bareng apa itu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lagi bapak-bapak semua ibu, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ganjil satu lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika
saya bisa minum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, penutup tentang sholawat. Di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 5 halaman 355, hadis ke-72, dalam perjalanan atau ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, itu malaikat apa? Yang mana? Itu malaikat yang tangannya ada 1000. Itu malaikat yang jari-jari setiap tangannya ada 1000. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan, wahai Muhammad, itu malaikat yang bisa menghitung air hujan yang turun ke bumi. Lalu Nabi bertanya lagi, wahai malaikat Jibril alaihissalam, apakah ada yang tidak bisa dihitung oleh malaikat yang tangannya 1000, yang setiap tangannya ada jari-jarinya 1000? Ada Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di dalam suatu tempat, dia menyebut namamu, wahai Muhammad. Ketika umatmu dia berkumpul, dia banyak-banyak baca sholawat. Karena itu banyak-banyaklah kita baca sholawat. Yuk semua lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin. Allahumma, apa doanya itu? Allahumma ighfir li ummati sayyidina, Allahumma arham ummata sayyidina, Allahumma astur ummata sayyidina, Allahumma ajbur ummata sayyidina, Allahumma farijan ummati sayyidina. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Ayo, aminin doa saya nih. Tapi belum saya tutup. Nanti doa ada lagi. Jelas? Supaya kita semua nanti bisa jarak ke Raudhah, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Amin. Nah, aminin ya. Allahumma rizqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata haramika min qabli an tumitana. Allahumma ballighna ziyaratal qabri wa Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah wa ziyarata qabri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa umrah, bisa haji. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum acara ditutup dengan doa, jangan ada yang bubar. Jelas? Kenapa? Doa sendiri gak sama dengan doa bareng-bareng. Doa bersama lebih afdal. Doa bersama itu semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, contoh nih, contoh dah. Pak, piring satu dulu, Pak, yang ada buahnya. Piring yang ada buahnya, yang ada buahnya tuh. Yang ada buahnya masih ada. Oh, ya. Contoh. Ini gambaran nih. Apa sih Pak Ustaz? Contoh nih, kalau doa kita bareng-bareng. Contoh. Kalau doa kita bareng-bareng, ibarat ini kue di atas nampan.
maka nampan-nampannya diangkat. Kalau nampannya diangkat, pisang keangkat nggak? Salak keangkat nggak? Jeruk keangkat nggak? Betul. Kalau doa sendiri-sendiri, berat. Pak Jamsuri di Namas doa sendiri naiknya berat. Kenapa? Sholatnya kadang-kadang, Johor jarang, subuh jarang, maghrib ya iya jarang-jarang. Betul. Ini kalau kita salah sendiri pisang berat. Kenapa? Puasa Ramadan belum dibayar. Ini jeruk, ini salak berat. Kenapa? Baca Qur'annya jarang, malas. Ini jeruk berat. Kenapa? Suka ke pondok kacang. Binamas yang tahu tuh. Betul. Tapi kalau kita doanya bareng-bareng, maka semua diangkat. Amin. Nah, karena itu biar yakin doa kita dijawab. Nih, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li, maka hendaklah benar-benar beriman kepadaku. Kalau sakit jangan minta sama dokter. Kalau sakit jangan minta sembuh sama obat. Mintanya kepada Allah. Obat cuma ikhtiar, dokter cuma perantara. Kenapa? Dokter mati. Betul. Di rumah sakit dokter pakai masker kayak astronot, mati. Orang berobat ke rumah sakit mati. Yang minum obat mati. Apalagi sakit nggak ke dokter cepat mati. Jelas. Benar-benar beriman kepadaku. Kalau anaknya belum dapat jodoh, minta kepadaku. Jangan minta sama dukun, jangan minta sama orang pintar. Kalau dia minta panjang umur, minta samaku. Jangan minta sama helm. Jelas. Kemudian yang kedua apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka yakni melaksanakan perintahku. Yang Allah perintah kerjain, yang Allah larang tinggalin, maka doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Siapa yang berjanji? Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Maka bersabarlah kamu dalam berdoa, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Lain janji manusia, kau yang mulai, oh yang mengakhiri. Kalau saya jadi, belum jadi. Betul. Ada pilkada, ada pilkada. Kalau pilkada lupa jadi pilkada. Kalau pilkada jadi lupa. Tapi bukan dewan sini, bukan. Dewan sini mah insya Allah sama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah ibadah, doa intisari ibadah, dan doa adalah senjata orang
beriman. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Tidak ada doa seorang muslim yang tidak Allah kabulkan. Allah berjanji dan Nabi pun meyakinkan bahwa setiap doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, yang pertama kata Nabi, fa imma ayyu ajjala lahu fid dunya. Ada kalanya doa kita disegerakan di dunia, dikabulkan di dunia, dan disegerakan di dunia, dikabulkan di dunia. Kata Nabi, ini terjadi terbagi menjadi 3. Pertama kata Nabi, yang kita minta langsung Allah kabulin. Minta motor dikasih motor, minta sepeda dikasih sepeda, minta mobil dikasih mobil, minta jodoh dikasih jodoh, minta mantu dikasih mantu, minta sehat dikasih sehat. Langsung Allah kabulkan sesuai permintaan kita. Yang kedua di dunia kata Nabi, kalau tidak sesuai apa yang kita minta, doa kita dikabul oleh Allah, namun ditukar, namun diganti oleh Allah. Tidak dikasih mobil, dikasih kita punya istri yang soleha, alhamdulillah. Tidak dikasih kita rumah yang megah, tapi dikasih oleh Allah, diganti kita punya anak yang soleh dan jelas. Dikabul namun diganti. Yang ketiga kata Nabi, kalau tidak langsung sesuai permintaan, tidak diganti, ditukar, dikabul di dunia, namun kata Nabi ditunda. Seorang berangkat tadi 2-3 tahun yang lalu waktu corona berangkat nggak? Berangkat nggak? Nggak berangkat. Tapi tahun kemarin berangkat, ditunda oleh Allah. Anak kita 2-3 tahun lalu belum dapat pekerjaan, sekarang dapat pekerjaan. 2-3 tahun yang lalu belum dapat jodoh, sekarang dapat jodoh. 2-3 tahun belum punya keturunan, dikasih. Betul, ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan ada orang perhitungan, saya haji nanti 5 tahun yang akan datang, tahu-tahu tahun kemarin sudah berangkat haji. Nah, ini yang pertama kata Nabi, disegerakan di dunia, tadi terbagi 3. Lalu yang kedua kata Nabi, wa imma ayyudahira lahu fil akhirah. Ada kalanya doa kita pun disimpan di akhirat. Nanti ketika kita dihisab di padang mahsyar, Pak Binamas, Pak Jamhuri dihisab, Pak RW Budiman Sah dihisab, Pak RT Kendi dihisab, Pak RT Tohir dihisab, Pak RT Cahya dihisab, Pak RT apalagi Eko nanti dihisab. Ketika dihisab ternyata yang kiri beratnya 60, yang kanan cuma 40. Di pengadilan yang maha adil, tahu-tahu ada yang interupsi. Ya Allah, saya interupsi. Siapa kamu? Saya doa Fulan bin Fulan di masjid acara maulid, dia enggak bubar setelah doa selesai. Kalau ada pengajian dia enggak bubar kalau pengajian udah selesai. Acara tahlilan itu yang doanya panjang ustadznya, dia khusyuk, tetap dia aminkan. Dia berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, dia berdoa. Lalu kata Allah, kamu kenapa? Saya datang ya Allah menjadi syafaat buat Fulan bin Fulan. Akhirnya yang tadinya kanan 40 menjadi 60, disimpan di akhirat karena banyak baca doa, akhirnya masuk. Jelas. Jadi Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah bohong. Yang ketiga, wa imma ayukaffiru anhu min dhunubihi biqadri ma da'a. Yang ketiga, ada kalanya doa kita itu digunakan untuk menghapus dosa kita. Paham Bu?
Paham Pak? Jadi kalau Bapak Ibu lagi makan baca doa, apa doa itu? Allahumma barik lana bima wakina adzabannar, agar berkah makannya. Maka doa yang kita baca hakikatnya adalah, ya Allah rontokin dosa-dosa saya. Ibu berangkat naik motor, naik mobil dalam perjalanan, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur. Selain minta keselamatan, hakikatnya ya Allah hapuslah dosa-dosa. Karena itu kalau ada ustaz doanya panjang, udah aminin aja. Kenapa? Agar dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu. Ini saja yang dapat saya sampaikan story-nya. Sebagai uraian penutup, kita nyanyi bareng. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Sudah siap? Nah, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa? Bisa? Oke semua. Kalau tangan saya jatuh, nah yang pertama. Yang kedua apa namanya gini? Hu, ha, hu, ha, hu. Bisa? Ha. 5. Bisa? Hey, hu, ha, hu, ha, hu. Nah, apa namanya gitu? Oke, latihan yang pertama. Udah siap? Yang kagak nyanyi, amin. Amin. Apaan? Nah, yang pertama. Kalau tangan saya jatuh, kurang kenyang. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3. Nah, saya minum dulu ya. Haus tahu. Yuk kita mulai ya. Supaya nyanyinya enak, kita kur bareng-bareng. Oke, kita latihan lagi. Yang terakhir, kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah andainya banyak yang oka. Bener? Sholat bayar nggak sholat? Puasa bayar nggak? Jalan ke surga jangankan orang nggak diundang aja nggak datang. Betul? Ngaji yuk, ngapain maulid? Ntar kan? Ngaji yuk, ada apa? Kiai, ntar deh. Woi, ada dangdut? Iya. Tapi bukan orang sini, bukan. Cuma asalnya dari sini. Nah ini kalau jalannya ke surga murah harganya, tapi banyak yang. Coba jalannya ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak tuh? Tuh kata Pak Jamsuri itu bina mas ciu duit. Arak balik duit, anggur merah duit, topi miring duit, intisari duit, Raja Wali duit, Arak Bali kok apal? Pak Jamsuri kacau Pak Jamsuri ya. Nah ayo jalannya ke neraka. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau mabuk-mabukan
Penyakit akibatnya kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar? Itu main layangan pakai duit, nggak main layangan. Tapi di sini mah nggak salah. Judi pakai duit, minum pakai ini, jalan ke neraka mahal harganya, tapi banyak yang mau. Betul? Ini namanya kampung apa nih? Lembang. Hah? Lembang. Kalau nanti ada orang Lembang masuk surga, kenceng. Kalau nanti ada orang Lembang masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Bina Mas Lembang masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.